pernah dengan nama Mehmed II, atau mungkin lebih sering disebut Muhammad Al-Fatih. Dia itu Sultan Utsmani yang legendaris banget loh. Lahir 30 Maret 1432 dan jadi penguasa di usia yang gak masuk akal, 12 tahun. Gila, masih bocah udah jadi sultan. Siapakah Mehmed Al-Fatih ini sebenarnya? Jangan salah, Mehmed II bukan cuma sultan biasa. Dia itu sang penakluk Al-Fatih. Julukan yang melekat erat setelah dia berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Bayangin, kota yang udah berdiri 11 abad dan gak bisa ditaklukkan siapapun, di tangan dia malah takluk. Kemampuannya, jangan ditanya. Dia jago banget di bidang militer, ilmu pengetahuan, matematika, dan yang paling bikin melongo, di umur 21 tahun, dia udah menguasai 8 bahasa. 8. Ini sih bukan cuma pinter, tapi udah level super genius. Makanya dia dihormati banget sebagai pahlawan di Turki dan seluruh dunia Islam. Mehmed lahir di Edirne, ibu kota Utsmaniyah waktu itu, tanggal 30 Maret 1432. Dia anak dari Sultan Murad II dan Humahatun. Waktu umurnya masih 11 tahun, dia udah dikirim buat mimpin Amasya. Ini tradisi di Utsmani buat para syehzade atau pangeran, biar punya bekal kepemimpinan nanti kalau naik tahta. Murad juga ngirim guru-guru terbaik buat ngedidik anaknya. Salah satunya Molla Ghurani. Tapi ada satu sosok yang paling berpengaruh, yakni Syaikh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah. Ulama ini jadi guru dan orang kepercayaan Mehmed. Dan dia yang dari awal udah menanamkan pentingnya penaklukan Konstantinopel di hati Mehmed muda. Jadi Mehmed ini udah disetting buat jadi penakluk sejak dini. Pantesan aja dia unggul banget di antara teman-teman sebayanya. Di tahun 1444, setelah bikin perjanjian damai sama Kadipaten Karaman, Sultan Murad II yang sebenarnya lebih suka urusan agama dan seni, secara tiba-tiba aja turun tahta. Semua kepemimpinan negara diserahin ke Mehmed yang waktu itu masih bocah 12 tahun. Nah, di sini drama dimulai. Wazir Agung saat itu, Candarli Halil Pasha, yang berasal dari keluarga super berpengaruh, jadi punya kendali kuat atas negara. Dia ini jago banget dalam politik dinasti, tapi pengaruhnya tersaingi sama Syekh Syamsuddin, yang deket banget sama Mehmed. Politik zaman dulu aja udah rumit ya. Di periode pertama kekuasaan Mehmed, pihak Utsmani diserang kerajaan Hungaria yang dipimpin János Hunyadi. Mereka ngelanggar perjanjian damai. Dalam kondisi genting ini, Mehmed minta ayahnya buat balik naik takhta. Tapi Murad nolak. Mehmed nggak kehabisan akal, dia nulis surat yang isinya legend banget. Bila ayah adalah sultan, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah. Bila aku adalah sultan, aku memerintahkan ayah untuk datang dan memimpin pasukanku. Gila kan? Seorang bocah 12 tahun berani ngirim surat ultimatum ke ayahnya sendiri yang mantan sultan. Akhirnya Murad pun datang, memimpin pasukan, dan berhasil ngalahin pasukan gabungan Hungaria, Polandia, dan Wallachia di pertempuran Varna. 1444 Nulo. Kembali ke takhta untuk kedua kalinya. Setelah itu Murad didesak sama Candarli Halil Pasha buat balik jadi sultan. Halil Pasha ini emang gak suka sama pengaruh Syaikh Syamsuddin yang terlalu kuat di masa pemerintahan Mehmed. Jadi, Murad kembali berkuasa sampai wafatnya pada 18 Februari 1451. Begitu ayahnya meninggal, Mehmed yang berusia 19 tahun kembali naik takhta dan dinobatkan di Edirne. Kali ini, takhta itu benar-benar miliknya. Konstantinopel, kota impian yang sulit digapai. Konstantinopel, kota megah yang didirikan Kaisar Romawi Konstantinus Agung pada tahun 330 M. Kota ini adalah pusat kebudayaan dan kemakmuran di dunia Kristen. Selama 11 abad, banyak banget yang coba naklukin kota ini, termasuk para pemimpin Muslim dari generasi ke generasi, kayak Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu datang generasi berikutnya, Abbasiyah, Seljuk, Ayyubiyah. Semuanya punya mimpi yang sama, tapi
tembok Konstantinopel terlalu kuat. Hanya sekali kota ini berhasil diduduki sebelum 1453, yaitu pas Perang Salib keempat tahun 1204. Pasukan salib ini malah ngancurin kota. Hagia Sophia jadi tempat mabuk-mabukan, biara-biara diperkosa, pokoknya parah banget deh. Kerusuhan ini bikin populasi Konstantinopel berkurang drastis. Meski Kekaisaran Romawi Timur Ortodoks berhasil merebut kembali Konstantinopel di tahun 1261, kota ini udah kehilangan banyak sumber daya, ekonomi anjlok, dan terus berjuang buat bertahan. Bahkan saat terjadi perang saudara, Serbia dan Utsmani malah nguasain sebagian wilayah kekaisaran. Kacau banget kan? Begitu Mehmet kembali naik takhta pada 1451, dia langsung fokus buat memperkuat angkatan laut Utsmani. Tujuan utamanya, Konstantinopel. Di Selat Bosporus bagian Asia, udah ada benteng Anadolu Hisari. Mehmet langsung tancap gas, bangun benteng yang lebih kokoh di tepi Eropa Bosporus, Rumeli Hisari. Hasilnya, Utsmani punya kendali penuh atas Selat Bosporus. Setelah benteng jadi, Mehmet mutusin buat narik pajak dari setiap kapal yang lewat selat. Ada kapal Venesia yang berani ngabaikan aturan ini, langsung deh ditembak meriam dan tenggelam. Semua pelaut yang selamat dipenggal, kecuali kaptennya yang jasadnya dipajang sebagai peringatan. Sadis, tapi bikin gentar semua orang. Pengepungan yang mengguncang dunia. Tahun 1453, tepatnya waktu itu Mehmet berusia 21 tahun. Ia memulai pengepungan Konstantinopel dengan pasukan yang jumlahnya antara 80.000 sampai 200.000 orang, dilengkapi meriam raksasa buatan Orban dari Transilvania dan 320 kapal. Kota itu dikepung dari darat dan laut. Konstantinopel itu kota besar yang letaknya strategis banget, dikelilingi laut di 3 sisi. Di sebelah utara ada Golden Horn, semacam teluk panjang yang tenang. Di timur ada Selat Bosforus, dan di selatan ada Laut Marmara. Kota ini cuma bisa diserang dari barat, dan di sisi itu berdiri tembok pertahanan super kuat, sampai 3 lapis. Ada parit besar, tembok luar, dan tembok dalam yang tinggi dan tebal banget. Di seberang Golden Horn ada Bukit Galata. Kota ini dibangun di atas dataran yang agak berbukit, dengan bangunan-bangunan batu dan menara-menara tinggi. Awalnya, tembok kota yang super kokoh itu berhasil nahan pasukan Utsmani. Pelabuhan Tanduk Emas juga dilindungi rantai penghadang dan 28 kapal, sulit banget ditembus. Pihak Romawi Timur minta bantuan dari barat, tapi Paus ngasih syarat. Gereja Ortodoks harus gabung sama kepausan di Roma. Warga dan pemuka agama Ortodoksnya nolak mentah-mentah karena kebencian mereka sama Roma dan tindakan umat Katolik pas Perang Salib keempat. Jadi, sebagian besar penguasa barat cuek aja sama nasib Konstantinopel. Kok bisa ya? Di saat kritis malah ada konflik internal. Tapi Mehmet punya kartu as. Pada 22 April, dia ngelakuin manuver gila. Dia menarik kapal perangnya lewat darat. 80 kapal diangkat dari Bosporus, naik bukit di sekitar Galata, terus ke pantai utara Tanduk Emas. Jaraknya sekitar 1 mil, digotong pakai kayu. Ini inovasi militer yang bikin pihak Romawi nggak nyangka dan harus ngatur ulang pasukan mereka. Sekitar sebulan kemudian, setelah 57 hari pengepungan, Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan Utsmani. Setelah naklukin Konstantinopel, Mehmet langsung ngubah Hagia Sophia yang tadinya basilika ortodoks jadi masjid. Dia juga memerintahkan pembangunan ulang kota, memperbaiki dinding, membangun benteng, dan istana baru. Buat mendorong orang Yunani dan Genova yang pergi dari Galata biar balik, Mehmet ngasih jaminan keamanan dan nyuruh rumah-rumah mereka dikembaliin.
Dia juga bangun banyak bangunan muslim dan komersial, kayak Masjid Rum Mehmet Pasha. Hasilnya, kota berkembang super cepat. Di akhir masa kekuasaannya, Konstantinopel berubah jadi ibu kota kekaisaran yang megah banget. Bagaimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar ya.